Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk kita, sehingga kita bisa berkumpul di sesi Open Mind pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih pada Ayah Bunda atas kehadirannya yang secara luar biasa selalu mendukung proses belajar anak-anak dengan sepenuh hati. Pada kegiatan Open Mind kali ini, kita akan bersama-sama menggali nilai-nilai penting dalam kehidupan keluarga yang menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Insya Allah, kegiatan ini akan dipandu oleh Umi Hani Hendayani. Eh, izin untuk membacakan CV-nya. Jadi Umi Hani Endayani ini lahir di Garut pada tanggal 29 Desember tahun 1970. Saat ini tinggal di Grand Depok City. Statusnya istri dari Pak Ridwan, yang insya Allah sudah memasuki pernikahan perak ya lebih ya. Di- Baru di 30 tahun katanya. Terus anak dari Mimi 75 tahun dan Apa 84 tahun, Masya Allah. Ibu dari 7 anak, mertua dari satu menantu, dan nenek dari satu cucu, usia 8 bulan. Aktivitasnya, Masya Allah, banyak sekali. Ibu rumah tangga, pembina 7 grup halakoh, pembimbing satu grup UPA, pengajar tetap 5 majelis taklim, penggiat dakwah dan sosial, konselor keluarga, home educator, dan fasilitator hebat. Organisasi, inisiator dan pembina Madrasah Ummahat, pembina Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia, Ketua Yayasan Rumah Bunda Yatim, pengelola Koperasi Paguyuban Umi Hani atau Puguh, Ketua RW Ramah Anak RW 06 Tirtajaya, dan Ketua 2 Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Wah, Masya Allah sekali ya. Dari CV yang saya bacakan tadi, insya Allah akan banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita niatkan kegiatan malam hari ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri eh, dalam mendampingi anak-anak. Ya. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama Al-Fatihah. Baik, selanjutnya, apakah Umi Hani sudah siap, Umi? Insya Allah Insya Allah. siap. Kepada Umi Hani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Apakah saya sudah bisa ini share screen? Oh, sebentar. Sudah. Saya kan ada dua nomor ya. Oh iya, ya sudah. Eh, nah, Oke, karena oke, oke, yang oke. Ada dua. karena Iya, iya, iya. protokolnya suaranya enggak bisa keluar. Jadi, nah, ada Iya, dua iya, nomor. iya, iya, siap. Dua-duanya sudah co-host, Mi. Oke, sebentar. Sudah nampak belum ya? Sudah. Sudah ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah walaupun kita ada di ruang Zoom di dunia maya, kita dipertemukan oleh Allah, kita menjadi teman tumbuh ya, teman belajar sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Dan terkhusus malam ini kita akan berbicara tentang keluarga dan nilai kehidupan di acara Open Mind ya untuk Project Paket A PKBM Madani Life School. Tadi Bu Angga sudah menyampaikan ya, saya ini kan seorang istri, seorang ibu yang mungkin setiap keluarga itu punya ciri khas parenting tersendiri ya. Dan saya mengalami bagaimana memiliki 7 anak itu memiliki 7 pola parenting yang berbeda-beda gitu. Dan sebagai keluarga pun kami terus belajar, kami terus bertumbuh. Mudah-mudahan pengalaman kami yang memang penuh dengan sebetulnya dinamika ini bisa menjadi mungkin ini semacam sharing saja ya, menjadi inspirasi bagi ayah bunda keluarga di Miles ini ya, terutama di keluarga di paket A ya, para orang tua dari siswa paket A. Nah, terkait dengan keluarga dan nilai kehidupan ini, saya akan mulai dari sebuah ayat ya, yang saya ambil istilah ini dari Ustadz Adriano Rusdi ya, keluarga di titik nol peradaban. Umi, Mengambil, punten, kenapa? bisa di full screen, Umi? Sebentar ya. Yang paling atas. Ya, maaf. Sebentar, malah jadi hilang. Oke, slideshow paling Ini, atas. Umi. Maaf saya coret. Slideshow, ya itu. Sebentar. Enggak di saya, soalnya enggak ada nih di laptop saya. Di atas. Yang saya lingkarin, Umi. Terlihat ya? Sebentar. Oh iya, betul. Ya, ya. Nah, ayatnya saya ambil dari surat An-Nisa ya, sebagai landasan berpikir kita untuk membuka cakrawala berpikir kita tentang keluarga ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang kalau kita ambil terjemahannya ya dari Depak ini memiliki pengertian, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Dan dia menciptakan darinya pasangannya, dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi mengapa ayat ini menjadi landasan bermulanya sebuah peradaban begitu ya, kalau melihat dari bagaimana ayat ini bermula dari asbabun nuzulnya. Ini ayat ini merupakan ayat makkiyah ya,
yang diturunkan di Mekah, yang kalau sebuah ayat itu diawali dengan Ya Ayuhan Nas, itu berarti cirinya dia adalah ayat Makkiyah. Jadi kepada seluruh manusia sebetulnya perintah Allah itu sama, ittaqu, untuk bertakwa kepada Allah. Mengapa perintah bertakwa itu diberikan kepada kita? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Robbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari jiwa yang satu, dalam hal ini adalah dari Nabi Adam. Kita semua ini adalah Bani Adam. Wa khalaqakum minha zaujaha, dan darinya lah kemudian Allah menciptakan pasangan yang kemudian juga dari keduanya Allah berikan keturunan yang banyak gitu ya, dari laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ditutup lagi dengan wattaqullah. Jadi dalam ayat ini ada dua ketakwaan yang disebutkan oleh Allah ketika sebelum menjadi manusia begitu ya, dan ketika sudah berkeluarga. Maka ketakwaan itu menjadi awal di dalam proses berkeluarga dan menjadi tujuan dari berkeluarga itu sendiri. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dari sini kita bisa menemukan bahwa ternyata ayat ini mengajari kita tentang bagaimana memahami sejarah penciptaan manusia. Karena kalau Allah berkehendak nih sebenarnya Allah itu bisa menciptakan kita sekaligus gitu. Langsung berpasangan, langsung banyak gitu. Tapi ternyata Allah memulainya dari satu jiwa dulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam baru kemudian dari tulang sulbinya kemudian ada Hawa begitu ya, baru berketurunan. Artinya ada sebuah tahapan dalam kehidupan manusia, ada kebertahapan dalam kehidupan manusia yang Allah ingin jadikan kita bisa mempelajarinya gitu ya. Tidak langsung sekaligus, tapi ada proses manusia itu bagaimana sejarah kehidupannya bermula dari pendahulu yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian dengan berpasangan, dengan berketurunan, akhirnya menjadi manusia yang banyak seperti kita hari ini. Nah, ini menjadi sebuah wawasan yang perlu kita sebagai orang tua pahamkan kepada anak kita agar mengetahui asal-usul ya kemanusiaan kita, bahkan bagaimana manusia itu kemudian melakukan proses reproduksinya ya. Dan ternyata dari ayat ini juga kita belajar bahwa dalam berkeluarga, kewajiban takwa itu sudah Allah perintahkan sebelum dan selama perjalanan berkeluarga. Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang berikan kita jodoh, karena Allah juga yang kemudian membuat kita bisa punya keturunan gitu. Maka kembali semuanya kepada Allah dengan ketakwaan itu. Jadi takwa itu menjadi pengawal dalam kehidupan berkeluarga, bahkan menjadi nanti indikator keberhasilan sebuah keluarga itu dalam kemuliaannya gitu. Dan inilah kebertahapan dalam kehidupan manusia maupun kehidupan berkeluarga yang ingin Allah berikan sebagai sebuah hikmah yang panjang gitu ya kepada kita sebagai manusia, agar ini nanti kita bisa praktekkan dalam kehidupan berkeluarga, terutama ketika melakukan pendidikan terhadap anak, pengasuhan pendidikan kepada anak yang juga pada akhirnya membutuhkan kebertahapan. Dan kemudian wa khalaqu minha zaujaha, ketika dalam ayat ini dikatakan wa khalaqu minha zaujaha, darinya lah Allah itu menjadikan pasangan, maka di situ menjadi penanda bahwa adanya kesejiwaan suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena ibaratnya istri itu berasal dari suami gitu ya. Istri itu sejiwa dengan suami walaupun tadinya ada di dua keluarga yang berbeda. Tapi pernikahan itu sebetulnya menjadi jalan pertemuan dua jiwa yang terbelah gitu tadinya ya, menjadi satu jiwa dan memiliki kesejiwaan. Sehingga disinilah peran suami dan istri nantinya sebagai pasangan maupun sebagai ayah dan bunda bekerja sama gitu ya, dengan sebuah kerjasama yang sebetulnya sudah Allah tetapkan jauh sebelum manusia itu dicipta. Perjodohan gitu ya, kemudian berpasang-pasangan, itu sebuah kerjasama ajali antara seorang suami dan istri gitu ya, yang sudah Allah gariskan sebelumnya, Allah tetapkan takdirnya, sehingga kita ini sebetulnya cuma sekedar melakoni apa yang sudah menjadi ketetapan Allah kepada kita. Maka penting untuk menyadari
bahwa kita semua dalam pengawasan Allah, bahwa kita semua sedang menyelami takdir Allah, baik suami maupun istri. Nah, untuk itu kesadaran sebagai suami dan istri dan kesadaran bahwa ada tanggung jawab bersama dalam berkeluarga, itulah yang diperlukan untuk membangun mentalitas sinergi suami dan istri dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Karena kan kerja ini aja berdua gitu ya, berproduksi aja dengan sadar, dengan senang gitu ya, dengan bahagia berdua gitu. Maka ya konsekuensi logisnya dari pertemuan suami dan istri itu dalam pergaulannya gitu, itu ketika ada buah hati gitu, maka harus bekerja sama, harus bersinergi gitu ya, untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan kepada anak. Dan karena dibingkai ayat ini dengan ketakwaan di awal dan ketakwaan di akhir, serta ada kalimat dari Allah, innallaha kana alaikum raqiba, maka melibatkan Allah dalam interaksi dengan anggota keluarga dan memelihara hubungan kekeluargaan. Apa namanya? Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi ketika kita saling meminta satu sama lain di tengah keluarga gitu ya, kadang misalnya permintaan kita dikabulkan oleh suami kita, kadang tidak, atau ada anak misalnya meminta kepada kita sebagai orang tua, tapi kita juga tidak bisa mengabulkan, maka disitulah kehadiran Allah itu menjadi penawar gitu ya, agar kita bisa saling berlapang dada, agar kita bisa saling memaafkan, agar kita saling mendoakan gitu, supaya kebutuhan kita, keinginan kita dalam keluarga itu kalau Allah tetapkan rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak kita bisa bersabar gitu. Jadi ketika interaksi itu ternyata ada keterlibatan Allah di situ yang diharapkan membuat ketakwaan kita jadi bertambah justru ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita. Dan terakhir, bagaimana menjadikan Allah sebagai penjaga dan pengawas dalam kehidupan berumah tangga. Jadi nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi ruh ya dalam keluarga kita, termasuk juga mengawali sejarah perjalanan kehidupan berumah tangga, berkeluarga gitu, yang membuat kita akhirnya menyadari bahwa semua ini terjadi tersebab Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak gitu ya, Allah yang menjamin rezeki, Allah yang mengatur, dan kemudian juga karena segala sesuatunya berasal dari Allah, maka tidak bisa tidak gitu ya, ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah yang menjadi ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah keluarga itu tetap dirasakan sebagai nikmat, bahkan bertambah seiring kebutuhan kita dalam berkeluarga, dalam berkehidupan gitu ya, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama mungkin ya, untuk menjadi landasan berpikir kita dalam berkeluarga dan bagaimana mengambil nilai-nilai kehidupan dalam berkeluarga. Kemudian berikutnya memaknai tentang pasangan hidup ya, pasangan hidup yang sebenarnya ini merupakan ayat-ayat Allah ya, mengambil dalam surat Ar-Rum ini ayat 21 ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, dari sini kita bisa mentafakuri ya, karena yang diajak itu adalah kemampuan kita berpikir, bahwa dipertemukannya kita dengan pasangan kita sejatinya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang ingin ditampakkan kepada hati-hati kita, agar kita tidak semata-mata merasa bahwa bertemunya kita dengan pasangan itu hanya menjadi amal-amal kita atau usaha kita, atau karena kecenderungan kita gitu, tetapi semua ikhtiar dan kecenderungan itu tidak akan berbuah kenyataan ketika tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertemuan kita dengan suami gitu, kita dengan pasangan, sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan kebesarannya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin menghadirkan keberadaannya pada laki-laki dan perempuan yang dipertemukan, agar mereka menyadari bahwa pertemuan mereka itu sejatinya sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum mereka sendiri bertemu. Jadi ini adalah realitasnya gitu, tapi takdirnya sendiri sudah mendahului dari realitas pertemuannya itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami, dan
pikirkan gitu ya, agar muncul rasa tenang, muncul rasa tentram, muncul sakinah yang menjadi tujuan pernikahan. Jadi sakinah itu hadir sebagai tujuan pernikahan, tetapi sekaligus juga dia hanya bisa muncul ketika kita mengimani ayat-ayat Allah, ketika kita menerima pasangan kita sebagaimana yang Allah kehendaki, gitu ya, bukan hanya sebagaimana yang kita inginkan. Ya, penerimaan kita atas pasangan itu membuat kita tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, membuat kita ridho, gitu ya, ketika misalnya menemukan berbagai hal yang tidak kita inginkan dalam hidup rumah tangga gitu. Dan Allah lengkapi ternyata kehidupan berumah tangga itu dengan hadirnya cinta dan kasih sayang, mawadah warohmah. Itu pemberian Allah yang membuat kehidupan berumah tangga itu menjadi penuh warna, yang membuat kehidupan berumah tangga itu terasa nyaman, terasa indah, terasa menyenangkan, terasa kaya gitu ya. Karena ada rasa cinta yang Allah karuniakan kepada hati-hati kita. Nah, untuk itulah dasar kita dalam berinteraksi itu, atau cara pandang kita terhadap pasangan ataupun kepada keturunan itu harus dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena Allah sudah berikan modalitasnya kepada kita gitu ya, sebagai keluarga. Allah berikan kepada hati kita itu rasa cinta, kasih sayang, agar dengan itu kita mampu menyikapi pasangan dengan lapang dada, memaklumi kesalahan-kesalahan yang ada, dan tetap bisa bersabar menjalani kehidupan berumah tangga dengan berbagai ujian yang akan dijalani bersama, begitu ya. Termasuk ketika kita mendapati permasalahan yang datang dari anak kita. Kalau dengan cinta ya yang Allah karuniakan kepada kita, maka pandangan cinta itu akan mampu memaafkan apa-apa yang kurang gitu ya, dan memaklumi berbagai kesalahan, serta mau bersabar untuk tetap menjadi teman dalam berkeluarga, menjadi teman seperjalanan, menjadi teman tumbuh, menjadi teman belajar gitu ya. Dan itu semua sebetulnya dikarenakan Allah memberikan modal utama dalam kehidupan berkeluarga, yaitu rasa mawaddah dan warohmah begitu. Jadi ternyata Allah lengkapi tuh ya dalam berkeluarga itu hal-hal yang dibutuhkan agar bisa kenikmatan itu terasakan, menghidupkan kita gitu ya, menjadi kehidupan kita dan menghidupkan jiwa kita, serta menghidupkan juga keluarga kita. Sehingga pada akhirnya berkeluarga itu menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang menumbuhkan, perjalanan yang memuliakan gitu, baik suami, istri maupun keturunannya. Demikian. Berikutnya, dari ayat tersebut sebetulnya kalimat yang terakhir la'allakum yatafakkarun gitu ya. Jadi Allah menghendaki ayat-ayat itu digunakan sebagai pembelajaran. Allah menghendaki berbagai peristiwa yang terjadi pada kehidupan berkeluarga dijadikan sebagai sebuah kurikulum gitu ya, oleh suami, istri maupun keluarga yang yang berhimpun di dalamnya. Maka kita memandang pasangan kita itu sebagai ayat-ayat hidup yang Allah karuniakan agar potensi berpikir kita senantiasa terasah. Berarti dihadirkannya pasangan dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah penyempurna agama kita gitu ya, dan sisanya tinggal takwa. Penyempurna agama kita karena melalui pasangan kita lah kita jadi bisa cermin tentang diri kita. Kita bisa menggenapkan jiwa kita sendiri. Kita bisa bertumbuh bersama gitu ya. Bahkan kita bisa mengambil pelajaran yang membuat kita semakin terkayakan dengan adanya perbedaan di antara suami dan istri. Allah ciptakannya berbeda tapi dipasangkan. Artinya keberadaan masing-masing itu menjadi pelengkap gitu ya, menjadi menjadi saling mengutuhkan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Dan ternyata kesempurnaan itulah yang nantinya akan diperjuangkan gitu ya, baik oleh suami dan istri dalam perjalanan berumah tangga, termasuk akan dijadikan keteladanan dalam mendidik anak-anak, karena yang menjadi cermin anak-anak itu kan kita, menjadi teladan bagi anak-anak itu adalah kita. Semakin kita mampu memaknai perjalanan berumah tangga, semakin kita bisa bersenyawa ya dengan pasangan kita gitu, maka anak melihat ayah dan bundanya sebagai satu kesatuan, tidak lagi menjadi hal yang terpisahkan karena kesejiwaan yang terbangun antara ayah dan bunda gitu ya.
Dan disitulah sebetulnya Allah tuh berkehendak kita itu saling bisa mempelajari antara suami dan istri, saling bisa berkohesi gitu ya antara suami dan istri, bersenyawa antara suami dan istri gitu. Sehingga apa namanya, cinta yang Allah datangkan pada keluarga itu bisa menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi indikator kesempurnaan iman kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan apa namanya, la yu'minu ahadukum, apa namanya, la yu'minu ahadukum, apa, saya lupa nih malah, hatta yuhibbul akhihi ma yuhibbul nafsih gitu ya. Nah, jadi tidak apa namanya, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, itu prinsip dalam kesempurnaan iman yang digambarkan oleh sebuah hadis, dan ini juga bisa dijadikan prinsip dalam kita berkeluarga gitu. Mengukur kecintaan, mengukur keimanan kita itu dari sejauh mana kecintaan kita kepada keluarga, sejauh mana kepedulian kita kepada pasangan, sejauh mana keinginan kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Itu ternyata menjadi indikator kesempurnaan iman kita, mengacu kepada hadis yang tadi. Maka untuk bisa menghadirkan semua itu, karena keluarga itu pasti gitu ya berada dalam sebuah rumah gitu ya, di mana di sana ada suami, istri, ada anak-anak gitu. Kita berharap bahwa kita menjadikan rumah itu bukan hanya sebuah bangunan tempat kita berteduh, tapi juga menjadi sebuah rumah yang menghadirkan kehangatan, menghadirkan ruh gitu ya, dan kepribadian sehingga bisa menenangkan, bisa menyenangkan, bisa menghangatkan, bisa bikin betah semua anggota keluarga. Nah, ini yang menjadi harapan kita semuanya dengan proses kita berkeluarga dan kita bertempat tinggal di dalamnya. Maka kalau itu bisa kita hadirkan gitu ya, sebuah rumah yang seperti surga gitu ya, rumah yang apa, rumah sakinah gitu, rumah yang menenangkan, rumah yang menyenangkan, rumah yang menghangatkan, rumah yang penuh cinta dan kasih sayang gitu, rumah yang bikin betah gitu. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi sebuah keluarga yang menenun masa depan sehidup sesurga, berangkat dari rumah kita sendiri gitu ya, berangkat dari kesadaran suami dan istri untuk menjadikan setiap peristiwa dalam kehidupan berumah tangga itu adalah kurikulum yang Allah berikan kepada mereka untuk bertumbuh, untuk kemudian semakin dewasa, untuk semakin sempurna dalam keimanannya gitu kan, sempurna dalam akhlaknya, sempurna dalam interaksi sosialnya. Demikian apa harapannya menjadi sebuah keluarga pembelajar yang berasal dari inspirasi surat Arum ayat 21 tadi ya. Berikutnya, kalau tadi adalah nilai-nilai universal ya, karena kalimat-kalimatnya itu bermulanya dengan ya ayuhan nas gitu. Nah, tetapi dalam keluarga itu juga ada nilai-nilai yang apa namanya, khusus gitu ya, nilai-nilai yang sebagai keluarga orang-orang beriman itu kita perlu perhatikan. Nah, dalam surat At-Tahrim ini kita menemukan bahwa apa namanya, salah, sebentar, mana tadi? Ini ya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini terkhusus bagi orang-orang beriman. Dan kalau sebuah ayat dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, berarti ayat ini diturunkan di kota Mekah, di kota Madinah. Kalau yang tadi sebelumnya adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah lebih khusus lagi mengingatkan diri kita dan keluarga kita
agar fungsi keluarga itu bukan hanya menjadi tempat di mana kita bisa bersenang-senang, bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang, tapi juga kita juga menjadi keluarga yang saling melindungi, saling menjaga, agar bisa menjadi sebuah keluarga yang sampai ke surga, bukan hanya menjadi keluarga di dunia. Maka bagaimana upaya sebuah keluarga itu bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya di tengah keluarga, menjadi keluarga dakwah, bukan hanya menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga pembelajar, tapi menjadi keluarga dakwah yang mampu mencegah anggota keluarganya, diri dan anggota keluarganya menjadi ahli neraka. Dan ini sebuah perjuangan ya, sebuah jihad sebetulnya yang membuat kita semua tidak bisa berleha-leha, yang membuat kita semua perlu kewaspadaan yang tinggi, perlu kemudian ikatan yang kuat di tengah keluarga, perlu budaya saling nasihat-menasehati, kemudian perlu kepedulian yang besar gitu kepada anggota keluarga kita agar tidak membiarkan sebuah kesalahan itu menjadi sebuah kesalahan yang terus-menerus dilakukan, tetapi bagaimana sebuah kesalahan, dosa yang mungkin terjadi dalam rumah kita itu segera gitu ya ditobati, segera diperbaiki gitu ya, segera kembali gitu kepada Allah gitu untuk meminta pertolongan kepada Allah, untuk kemudian bersama-sama gitu ya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya orang tersalah itu kan yang segera bertobat. Nah, upaya kita sebagai orang beriman untuk menjaga keluarga kita seperti itulah, dan kita berharap bahwa semangat itu bukan hanya ada pada kita sebagai orang tua gitu. Semangat itu juga kita bisa tularkan kepada anak kita. Karena yang salah itu belum tentu anak kita. Karena bisa jadi kita juga sebagai orang tua juga tersalah gitu ya. Bisa jadi kita sebagai seorang orang tua juga lupa. Bisa jadi kita sebagai orang tua juga berdosa. Maka penting bagi kita untuk rendah hati ya, mau menerima nasihat dari anak kita sendiri, dari keluarga kita sendiri manakala kesalahan itu terjadi. Seperti itu yang kita harapkan, bahwa dalam sebuah keluarga itu juga ada proses saling mengingatkan, ada proses dakwah yang terjadi, ada proses saling melindungi, saling menjaga gitu ya, yang buat kita semua bisa selamat di dunia wal akhirah. Kemudian karena memang kurikulum dari paket A ini kan terkait dengan mengenal keluarga ya, gitu ya, mengenal keluarga, kemudian dengan perannya masing-masing, begitu ya. Maka kita bisa mengambil ayat ya dari surat Al-Hujurat ayat 13, di mana ta'aruf itu sebetulnya menjadi sebuah awal perjalanan sinergi sebuah keluarga ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Kembali lagi ke surat-surat Makkiyah ya. Ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana Allah dengan kekuasaannya, dengan kesempurnaan ilmunya gitu ya, menciptakan berbagai makhluk dengan berbagai karakter. Dan konon gitu ya, dari penelitian itu ternyata manusia ini bahkan warna kulitnya juga bergantung kepada di mana dia dilahirkan gitu ya. Itu yang menjadi kekhasan kita, dan itulah yang sebetulnya menjadi ilmu buat kita untuk mempelajari, untuk saling mengenal, untuk saling memahami satu sama lain. Dan ternyata tetapi itu bukan menjadi alat ukur kemuliaan. Perbedaan yang ada secara fisik itu gitu ya, baik kulitnya, baik sukunya dan sebagainya gitu, itu bukan menjadi asbab kemuliaan seorang manusia. Tapi kembali hakikat kemuliaan itu ditentukan justru dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Mengetahui serta Maha Teliti. Artinya pengetahuan Allah itu meliputi yang zahir maupun yang batin. Nah, inilah yang membuat dalam proses mengenali anggota keluarga, mengenali saudara, mengenali masyarakat gitu, kita juga butuh untuk memiliki
pentahapan dan memiliki indikator ya, karena ketelitian Allah itu sampai meliputi hal-hal yang tampak maupun yang tidak tampak. Berarti kita juga belajarnya perlu lebih detail lagi gitu untuk bisa melakukan proses sinergi di tengah keluarga agar bukan hanya mengenali secara fisiknya tapi juga mengenali hatinya, memahami hatinya gitu ya, dan kemudian bisa bekerja sama dengan keluarga kita. Nah, disinilah saya menyebutnya sebagai tahapan memuliakan keluarga. Dimulai prosesnya dari ta'aruf tadi ya, ta'arufu, mengenal fisiknya, mengenal perannya. Kalau tadi di paket A itu kan dari kurikulumnya itu mungkin dari mulai mengenal tugas seorang ayah apa, tugas seorang bunda apa gitu kan. Kalau kakak itu bagaimana, kalau adik itu bagaimana, sikap yang harus dilakukan itu seperti apa, perannya masing-masing, di tengah keluarga itu bagaimana, hobinya masing-masing apa gitu. Itu mungkin secara fisik gitu ya yang anak-anak paket A itu sudah mulai bisa melakukan itu dan itu sudah juga bisa meningkatkan interaksi sosialnya di tengah keluarga begitu dengan ta'aruf yang pertama. Tapi ternyata kita juga diharapkan bisa bukan hanya dengan indera kita, dengan mata, dengan telinga, tapi juga dengan hati. Nah, kalau sudah masuk kepada tafahum, itu sudah melibatkan hati, karena kita sudah mulai mengenali sifat-sifatnya, mengenali kecenderungannya, gitu kan, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, mengapa dia diam, gitu kan, dan kemudian bagaimana kalau saat-saat dia senang seperti apa, gitu. Itu lebih dalam lagi mengenal keluarga kita. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran gitu agar melatih empati dari anak-anak kita di paket A nantinya. Dan ini juga diharapkan dengan semakin mengenal, semakin bisa memaklumi, semakin bisa bersabar gitu dengan anggota keluarga, semakin juga bisa memaafkan anggota keluarga ketika mereka tersalah. Nah, dengan pemahaman melalui hati gitu ya, dengan melibatkan hati dengan anggota keluarga, dari situlah dimungkinkan peluang kita untuk bisa saling bekerja sama dengan anggota keluarga, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan setiap anggota keluarga. Dengan kelebihan yang ada kita bisa bekerja sama, dengan kekurangan yang ada kita bisa saling bersabar, saling memaafkan, sehingga kemudian cita-cita sebuah keluarga gitu ya, atau peran-peran dalam keluarga bisa disinergikan. Kemudian mimpi sebuah keluarga bisa diwujudkan dengan adanya ta'awun gitu di tengah keluarga. Kemudian juga masuk ke proses takaful gitu, tahapan berikutnya, dan ini butuh proses yang panjang ya, dan mungkin kalau untuk paket A boleh jadi bisa, boleh jadi tidak gitu ya tercapai. Tetapi ini bisa dimulai dengan bagaimana peran-peran di rumah itu terdistribusikan dengan baik gitu. Tugas-tugas kerumah tanggaan itu dari mulai yang ringannya gitu kan, itu mulai dilakukan oleh anggota keluarga kita walaupun mereka masih kecil, walaupun mereka masih SD gitu ya. Kenapa? Untuk merasakan apa yang menjadi kewajiban dari setiap anggota keluarga. Wattaqullaha mastata'tum, walaupun bertakwa itu sesuai dengan kemampuan, artinya disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki, disesuaikan dengan tenaga yang dimiliki, sesuai dengan kesempatan yang ada. Disinilah pengenalan itu menjadi penting, disinilah kemudian pembagian tugas itu perlu keadilan gitu ya, perlu proporsional, dan bagaimana kemudian beban sebuah keluarga itu ditanggung bersama gitu ya. Takaful itu kan senasib sepenanggungan, berarti tidak hanya orang tua itu pusing sendirian gitu ya dalam mengurus keluarga, tapi bagaimana setiap anggota keluarga memahami permasalahan yang ada dan mengambil bagian sesuai dengan kemampuannya untuk bersama-sama mencari solusi dalam keluarga. Nah, itu problem solving dalam keluarga itu bisa menjadi kesempatan gitu untuk kita mengetahui lebih jauh pemahaman anak-anak atau anggota keluarga terhadap permasalahan yang ada, atau sejauh mana mereka ingin terlibat dalam permasalahan keluarga, sejauh mana kemudian mereka mampu berkontribusi dalam mencari solusi di tengah keluarga, itu bisa. Dan yang menariknya tidak berhenti sampai di takaful, tapi justru puncaknya adalah pada isar. Pada saat bahkan seorang anggota keluarga itu
mendahulukan anggota keluarga yang lainnya. Jadi mungkin seorang anak tadinya gitu punya tabungan itu, punya cita-citanya pengen beli sesuatu untuk dirinya gitu. Tapi ketika menemukan bahwa orang tuanya punya permasalahan dan dia dengan sukarela memberikan tabungannya, Masya Allah gitu. Kalau misalnya itu terjadi, maka sesungguhnya dengan fitrah yang luar biasa pada diri anak itu ya, anak itu muncul justru malah mungkin menjadi contoh gitu ya, menjadi inspirasi buat anggota keluarga yang lainnya, karena lebih mendahulukan kepentingan keluarga besar daripada keinginannya sendiri dengan tabungan itu. Nah, itu derajatnya sudah sampai diisar tuh kalau seorang anak itu sampai bisa seperti itu. Dan ini semua bisa kita lakukan di tengah keluarga gitu, dan bisa menjadi alat ukur sejauh mana setiap anggota keluarga berusaha untuk memuliakan anggota keluarga yang lainnya. Dan sejauh mana kita sebagai orang tua bisa mencontohkan hal-hal ini terjadi pada kita sebagai pasangan suami dan istri gitu ya. Dan dari kitalah sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan bunda, role model tentang memuliakan keluarga itu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak kita. Tapi kadang-kadang bisa terbalik begitu ya, bisa saja kita juga dalam berkeluarga itu justru malah menemukan pelajaran yang luar biasa dari kemurnian fitrah anak-anak kita gitu ya. Mereka dengan senang hati membantu, mereka dengan senang hati mau berkontribusi, mereka dengan wajah sedihnya berusaha untuk mengambil bagian walaupun secara emosi gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan kita temukan dalam proses kita berkeluarga. Nah, ini diambil dari dari para ulama gitu ya, yang mendefinisikan keluarga takwa itu dengan kriteria-kriteria seperti ini, karena itu diambil dari kalimat takwa yang berasal dari huruf-huruf ta, kof, wa dan ya gitu ya, ya mati. Jadi kalau kita karena kemuliaan tertinggi dalam keluarga itu ukurannya adalah takwa, inna akramakum indallahi atqakum, maka untuk bisa mewujudkan itu gitu, mewujudkan takwa dalam keluarga kita, perlu karakteristik ini yang kita tumbuhkan di tengah keluarga. Pertama, tawadu, kerendahan hati. Dengan kerendahan hati itu kita bisa belajar bukan hanya dari orang dewasa, tapi bahkan bisa belajar dari anak-anak kita. Demikian juga kerendahan hati yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dia mau belajar bukan hanya dari orang tuanya, tapi belajar dari saudaranya, belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Kerendahan hati itu membuat kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai hal, karena hikmah itu kan milik orang mukmin ya. Di mana saja kita dapatkan harus kita ambil. Dan yang bisa membuat kita menjadi tumbuh sebagai pribadi pembelajar itu adalah karakter tawadu ini. Maka penting bagi kita untuk melihat sebagai orang tua gitu ya, melihat pasangan kita dengan penghormatan. Karena apa? Karena misalnya suami kita itu lebih ditempatkan sebagai pemimpin dari kita, lebih berpengalaman, lebih punya pengetahuan, lebih punya kewajiban, maka kita hormati dia. Melihat anak-anak kita lebih memuliakan mereka. Kenapa? Karena mereka sedikit dosanya dari kita. Dan kita memandang diri kita sebagai pihak yang paling berdosa itu dibandingkan dengan semua anggota keluarga, sehingga kita bersikap rendah hati dan mau belajar dari mereka. Ya, ambillah nasihat dari anggota keluarga kita agar kita bertumbuh bersama mereka, mencintai mereka, dan bersyukur kepada Allah atas kehadiran mereka. Itu tawadu yang pertama. Kemudian karakteristik qanaah yang diperlukan juga untuk bisa menghadirkan kemuliaan keluarga dalam takwa. Qanaah itu adalah merasa cukup gitu ya dengan pemberian Allah. Karena sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita berada dalam janin di dalam rahim ibu kita, ketika usia 4 bulan itu kan ditiupkan ruh gitu ya, ditiupkan ruh dan ditetapkan atas ruh itu, atas jiwa itu, umurnya, kemudian rezekinya, kemudian jodohnya, kemudian baik dan buruknya. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbagai peristiwa dalam kehidupan kita juga sudah ada skenarionya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya sikap hidup itu, karakter dalam diri kita itu qanaah, merasa cukup gitu dengan pemberian Allah. Bersyukur dengan pemberian Allah, tidak terlalu banyak berhayal dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, atau tidak berharap yang dimiliki oleh orang lain gitu ya.
tidak mengada-ngada menunggu segala ada gitu ya, atau berharap semua ada gitu ya. Tapi kita menggunakan apa yang ada yang Allah berikan sebagai karunia itu dengan penuh kesyukuran gitu ya, dengan kemudian dioptimalkan, karena itu harus kita manfaatkan agar membawa keberkahan pada hidup kita. Maka merasa cukup itu membuat kita jadi bahagia. Merasa cukup itu membuat kita jadi bisa fokus kepada diri kita, fokus kepada keluarga kita, tidak terdistraksi dengan berbagai hal yang dilakukan oleh orang lain selain keluarga kita. Yang ketiga, waro. Waro ini upaya mencegah diri dari hal-hal yang subuhat, mencegah diri dari hal-hal yang meragukan, mencegah diri bahkan dari hal-hal yang haram ketika itu, dari hal-hal yang halal bahkan ketika itu berlebihan. Dan itu membuat sebuah keluarga itu bisa menjaga marwahnya gitu ya, dengan sikap waro itu, tidak menampakkan rakus, tamak begitu ya, tidak berlebih-lebihan, kemudian juga berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak sekedar ikut-ikutan begitu ya, karena kita bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil dalam keluarga. Itu sikap waro. Dan terakhir, yakin menjalani takdir yang Allah tetapkan atas diri kita dan keluarga kita. Yakin bahwa Allah tidak pernah zolim, yakin bahwa semua yang ditetapkan Allah itu pasti yang terbaik untuk diri kita, yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jalan kesyukuran kita, jalan kembali kita kepada Allah gitu. Nah, jadi keyakinan itu yang membuat kita bisa tidak pernah ragu lagi dalam menjalani kehidupan, bisa fokus dalam kehidupan, bisa bersabar gitu kan, bisa kemudian bertumbuh dalam keimanan dan semakin meningkat dalam ketakwaan. Terakhir, nah ini syukur sebagai akar dari jati diri keluarga. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi bahkan kita baru brojol aja dari perut ibu kita, Allah menghendaki kita sudah menjadi sosok yang bersyukur. Maka sebagai seorang ibu yang melahirkan, kesyukuran itu bisa kita imbaskan gitu ya. Kesyukuran seorang ibu dengan kehamilannya, kesyukuran seorang ibu ketika melahirkan itu bisa dirasakan oleh bayi yang baru dilahirkan, dan itu juga berfungsi untuk menjaga fitrahnya, berfungsi untuk membuat telinganya mendengar yang baik-baik dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan, matanya melihat wajah kita yang penuh kesyukuran, hatinya merasakan apa yang kita rasakan gitu ya, karena dekatnya hubungan antara seorang ibu dan anak, dan ayahnya menguatkannya dengan kalimat thayyibah, dengan azan dan iqomahnya. Kalau baru dilahirkan saja sudah menghajatkan kesyukuran, apalagi ketika anak kita sekarang sudah SD, apalagi ketika pernikahan kita sudah berlangsung sekian tahun gitu. Maka kesyukuran itu harus menjadi karakter utama, menjadi jati diri keluarga kita. Karena tanpa Allah kita tidak mungkin berkeluarga. Tanpa Allah tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan hingga hari ini, mendapatkan rezekinya, mendapatkan ilmunya, mendapatkan berbagai karunia dalam berkeluarga gitu kan. Maka awalnya kita mungkin tidak tahu apa-apa dengan pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Tapi perjalanan berkeluarga membuat kita bertambah berbagai halnya. Peristiwanya, pengalamannya, yang dilihatnya, yang dirasanya gitu kan. Dengan berbagai ujiannya, itu adalah kurikulum yang Allah tetapkan atas sebuah keluarga. Maka itu pembelajaran yang Allah kehendaki agar kita bertumbuh menjadi sebuah keluarga, agar kemudian menjadi keluarga yang parentingnya parenting syukur gitu ya, yang identitasnya itu syukur, yang segala sesuatunya disikapi dengan kesyukuran. Dan ini membuat kita mungkin tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan kita sebagai manusia ya. Hidup ini kan perjalanan belajar tanpa akhir. Kadang kita melukai, kadang kita terluka. Semua orang pernah salah, langkah, keliru mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, melainkan tentang belajar, memaafkan, dan tumbuh.
Jadi teruslah rendah hati, jadilah pemaaf, jangan berhenti memperbaiki, terakhir bersyukurlah. Mungkin itu ya sebagai pengantar open mind ya pada malam hari ini, dan ini dilatar belakangi dari pengalaman saya berkeluarga, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mangga dipersilakan kalau ada yang mau didiskusikan bersama Ayah dan Bunda. Saya kembalikan ke Bun Angga ya. Ya, ya, terima kasih pada Umi Hani atas pemaparannya. Semoga setiap nasihat dan pengingat yang disampaikan tadi bisa menjadi bekal berharga ya bagi kita semua dalam membangun tadi ya karakteristik keluarga takwa gitu ya tadi ya. Nah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing begitu ya, Umi. Nanti Ya, sharing eh, aja ya. sharing juga bisa ya. Nah, silakan Ayah Bunda. Oh, itu sepertinya. Kalau gitu saya dulu deh yang bertanya. Tadi Ya, itu menarik Bunda waktu Umi pas di memuliakan keluarga tadi itu. ya. Berarti itu dari ta'aruf, tafahum, lalu sampai ke itsar ini harus secara bertahap begitu ya, Umi? Iya, betul, betul. Karena kan itu masing-masing kan dari mulai hal yang sifatnya yang terlihat gitu ya. Ta'aruf itu kan mengenali yang terlihat. Misalnya apa namanya? Kayak kita sama suami kita nih kebiasaan apa nyimpan anduk sembarangan gitu ya itu kan contoh-contoh yang kadang-kadang kalau kita tidak coba gunakan hati gitu ya, tidak coba apa ya mempelajari latar belakangnya gitu ya, kita bawaannya kesel, bawaannya Iya. maunya marah gitu. Tapi kalau kita coba pahami mengapa sih suami kita begitu, dulunya tuh bagaimana, atau kita jadi ngobrol sama mertua kita misalnya gitu ya, eh, itu kita jadi punya pemakluman, kita jadi bisa lapang dada, kita bisa santai menghadapinya gitu ya, relax, relax dan tetap optimis Iya gitu. betul, relax dan Lo optimis. sudah menggunakan hati gitu, nggak cuma pakai mata doang gitu. Jadi itu anak-anak juga pelan-pelan gitu, apalagi kan anak-anak SD ya gitu, Iya. yang cenderungnya kan baru menggunakan hal-hal yang tampak begitu ya. Nah itu perlu ada nantinya komunikasi antar hati gitu, ngobrol bareng sama anak-anak itu lewat lewat hati sama hati gitu ya. Makanya kalau saya itu suka punya waktu khusus kayak ayahnya itu, saya punya hari ayah gitu buat setiap anak gitu. Punya hari ayah karena anak saya 7 kan, kalau ayahnya lagi cuti gitu ya, itu satu anak satu hari khusus sehari bersama ayah. Nah, karena ayahnya kan jarang ketemu gitu. Jadi satu hari bersama ayah tuh saatnya anak ngobrol, main lah gitu kan, jajan lah sama ayahnya, bebas lah. Saya nggak atur dan saya nggak ikut. Gitu hanya ayahnya dan anak. Tujuannya apa? Supaya ayah mengenali anak mengenali ayah, dan mereka jadi bisa memahami satu sama lain. Akhirnya anak jadi punya punya kesan yang baik tentang ayahnya dan bahkan menjadikan ayahnya idola gitu kan. Itu kan perlu di-create sama kita momennya gitu. Perlu direkayasa gitu untuk sampai nantinya anak memahami pengorbanan ayah gitu. Kan nanti ujung-ujungnya itu yang diharapkan gitu ya. Sampai nanti anak mau belajar berkorban juga untuk keluarganya gitu. Nah, nggak bisa sekaligus dan itu perlu kebertahapan gitu. Perlu dibuatkan kegiatan-kegiatannya gitu, dibuatkan agendanya bersama ayah gitu. Iya, betul. Tadi, karena kan memang itu tadi ya setelah pengennya kan anak-anak tuh bisa empati gitu ya, Bun, ya Umi ya. Jadi maksudnya kadang-kadang tuh punya makanan terus ini buat aku semua kayak gitu. Jadi, loh, ini kok belum mau sih berbagi kayak gitu-gitu. Apakah Ya. berarti memang harus
eh, dicari tahu dulu ya, kira-kira kenapa kayak gitu-gitu ya. Jadi dipahami dulu Betul, alasannya betul. gitu ya. Nah, kalau itu ya, kalau ngikutin tahap tumbuh kembang anak, itu kan ada fase egosentris tuh di fase individualis pada usia 0 sampai 7 tahun. Kalau itu tidak tuntas, misalnya ketika anak 0 7 tahun disuruh berbagi mainan gitu ya, Hmm. kita belum waktunya dia berbagi mainan, kita sudah paksa dia berbagi mainan. Belum waktunya dia bersosialisasi, kita sudah dorong-dorong dia bersosialisasi. Berarti kan dia belum belum tuntas gitu, kediriannya tuh dia belum tuntas. Nah, boleh jadi akhirnya itu membawa sikap ketika dia seharusnya bisa sudah berbagi gitu karena tidak tuntas itu masih belum mau berbagi di usia itu gitu. Jadi boleh jadi kalau kita harus harus lihat perjalanan anak kita waktu usia 0 sampai 7 tahunnya apa yang sudah kita lakukan untuk anak kita gitu sehingga sekarang perilakunya seperti itu gitu. Nah, itu juga perlu kita pelajari lagi, perlu kita ulang lagi gitu ya jadi hutang pengasuhan Iya, kita. betul ya. Oh iya, Gitu. benar-benar ya. Berarti memang harus digali lagi ya, apakah ketika usia sebelumnya ini ada yang belum tuntas gitu ya dari tahap Betul, perkembangannya. betul. Karena memang kan harusnya di usia 0 sampai 7 tahun itu kita menghormati ketika anak nggak mau berbagi kan, supaya egonya tumbuh gitu kan, supaya dia punya rasa memiliki, supaya dia apa namanya punya keyakinan pada dirinya sendiri gitu. Dan untuk khusus untuk anak laki-laki itu kan bermanfaat nanti ketika dia harus menjadi kowam, harus melindungi istri, melindungi anak gitu kan. Kalau itu tumbuh dengan baik gitu di usia 0 sampai 7 tahunnya. Nah, ternyata kan ketika dia di usia SD masih belum, nah untung gitu ya ketahuannya di SD gitu. sehingga kita masih bisa melakukan treatment kepada anak kita gimana caranya supaya anak kita pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan mau berbagi. Jadi dihormati dulu rasa memilikinya gitu. Tetapi kita juga perlu memberikan apa namanya perbandingan gitu ya betapa kalau dengan berbagi itu nilai manfaat dari barang kita gitu ya itu menjadi lebih besar. Nah, anak SD itu kan sudah bisa diberikan wawasan seperti itu karena kemampuan berpikirnya sudah berkembang. Kalau dulu belum bisa waktu dia masih di bawah 7 tahun, tapi setelah dia di atas 7 tahun, kita bisa berikan wawasan itu supaya empatinya tadi mulai tumbuh, motivasinya untuk berbagi jadi mulai besar gitu. Dan juga perlu mengalami misalnya datang ke apa namanya orang-orang miskin gitu kan. Sehingga mereka melihat anak-anak kita melihat oh ternyata orang-orang yang tidak berpunya tuh seperti itu dan bergerak hati gitu ya hatinya tergerak untuk akhirnya jadi membantu. Nah kadang-kadang perlu dijeburin gitu sama kita perlu diperlihatkan gitu ya perlu mengalami gitu perlu merasakan sehingga akhirnya tidak harus kita ajarkan secara teori, tapi muncul gitu inside out ya dari dirinya keinginan untuk berbagi. Nah itu yang penting karena itu tumbuh dari kesadaran kan berarti. Makasih Umi atas penjelasannya. Ayah Bunda, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo Kak Isma. Kak Isma mungkin sharing. Sekarang saya tunjuk-tunjuk nih. Emang Kak Isma punya anak yang SD? Oh enggak SD juga nggak apa-apa. Ada Bagas. Kak Ada Isma ya, Bang? nih. Kak Isma. Wah, mute. Ya, mungkin ada yang lain. Ayah Bunda. Sharing-sharing mungkin Ayah Ya, Bunda silakan silakan. Ayah Bunda ada yang ingin sharing mungkin pengalaman menanamkan nilai keluarga begitu ya, Umi ya. Ya, Izin tanya, Bun. Ah, Pak, Pak, Ah, ah, mana ya? iya, Ya, silakan. oh, Pak Arif. Pak Arif ya kayaknya, Pak tapi saya cari di Arif. mana ya suaranya. iya, iya. Ini ya tadi masalah apa? Pengasuhan ya. Ya, Eh, Enggak apa Pak Arif. namanya?
hak dia si anak ini untuk biar egonya tumbuh gitu ya. Ada fase tadi 0 sampai 7 tahun gitu. Ini Mhm. apa ya, kita mengalami apa ya, kesulitan nih karena yang 3, 6, 4 sama 5 ini jaraknya agak-agak deket nih ya. Jadi Masih di bawah 7 kadang tahun ya. masih Mhm. masih di bawah 7 tahun nih Ya. dua-duanya ya. Jadi kadang-kadang ya gitu, kalau memang dia merasa ingin diperhatikan, ini kadang sering berantem gitu. Bahkan kalau kita apa ada satu mainan lah misalnya, meskipun dia masing-masing ini punya gitu ya, tapi ada aja nih yang Iya. yang bisa jadi bahan ributnya gitu. Nah ini Mhm. memang kadang-kadang kalau kita nggak inget-inget gitu ya, ya tetap Oh, aja nggak namanya, inget-inget. tetap aja namanya apa, eh, eh, kadang suka jadi marah atau apa gitu, karena dua-duanya itu seperti pengen dimenangkan gitu. Dan kadang-kadang Betul, ya ini betul. saya pegang satu, bundanya pegang satu gitu, kita bawa masing-masing, walaupun di awal tuh, wah, ributnya minta ampun gitu kan. Nah ini mungkin kalau dari pandangan Umi Hani nih, kira-kira ada nggak ya tips atau apa biar lebih apa ya, lebih lebih tentram gitu. Jadi nggak setiap hari, kadang-kadang malam-malam juga nggak peduli kan mereka gitu ya, jadi Iya, iya. Sebenarnya, apa namanya, pertama teh perlu dinikmati ya fase-fase itu. Karena fase seperti itu tidak lama sebenarnya, apa namanya, terjadi pada anak kita. Memang butuh butuh kesabaran, butuh apa, kelapang dadaan. Kenapa? Karena, kita nggak boleh marah sebenarnya. Kayak apa namanya, Allah itu belum memberikan, aturan ya kepada anak-anak ini ya. Jadi kalau mereka masih belum ngerti aturan gitu ya, seenaknya gitu. Ya ciri khasnya anak usia ini tuh memang seperti itu. Dan kita sebagai orang tua tuh memang perlu lapang-lapang gitu, perlu lapang-lapang bahwa apa, bertengkarnya mereka itu sebetulnya mereka sedang saling sayang, sedang saling belajar gitu. Jangan terlalu cepat juga intervensi sebenarnya. Kenapa? Dan anak-anak mah misalnya nangis gitu ya, ntar juga bentar lagi pada senyum lagi, peluk-pelukan lagi. Kadang kita nggak harus mencarikan solusi. Kalau saya pernah punya pengalaman ketika anak-anak saya berantem itu, pertama saya tuh dengar versi gitu. Kan masing-masing pengen dimenangkan gitu ya. Gitu. Jadi dengar aja versi dulu masing-masing. Oh iya iya ini sebentar-sebentar. Ini berantem kenapa? Boleh nggak Umi punya telinga cuman dua nih gitu. Satu-satu ya cerita ya sama Umi ya gitu. Yang satu diam dulu. Ini kan sedang melatih kesabaran sebenarnya ya. Satu diam dulu ya, kakak diam dulu. Sekarang yang satu cerita dulu sama Umi. Nanti udah selesai, yang satu cerita lagi. Oke, sekarang Umi udah dengar seperti ini. Terus kalian maunya gimana gitu? Kalau sudah seperti ini, ada nggak apa namanya hal yang ingin kalian lakukan bersama-sama gitu? Kalau misalnya belum bisa bersama-sama, boleh nggak mainnya sendiri-sendiri aja kalau gitu gitu. Jadi apa namanya mereka kan belum bisa bersama-sama sebenarnya, belum punya kemampuan bersosialisasi gitu di usia ini ya. Kemampuan bersosialisasi itu kan adanya di 7 tahun. Sehingga kalau mereka yang paling ego gitu ya, memang lagi masa-masanya merasa paling benar dua-duanya dan itu perlu dibenarkan juga dua-duanya. Jadi tidak ada yang disalahkan karena dua-duanya benar sebenarnya. Gitu. Cuman mungkin dan begini juga apa namanya? Mainan itu kan ini usianya deket ya, Pak ya. Bukan berarti beda. bukan berarti juga harus satu anak satu mainan gitu. Hmm. Karena kenapa? Karena dengan satu anak satu mainan itu membuat mereka akhirnya tidak berusaha untuk berinteraksi nantinya gitu. Padahal mereka kan saudara gitu ya. Mereka saudara, mereka itu apa lahir dari rahim yang sama gitu. Berantem itu sebenarnya menjadi cara untuk mereka saling mengenal di usia mereka gitu. Saling mengenal di usia mereka itu dengan berantemnya, saling mengenal di usia mereka itu dengan rebutan mainannya gitu. Nah, kita memang pada akhirnya pertama mengakui dulu ketika mereka sedih, ketika mereka marah gitu, mengakui perasaan mereka. Kemudian menerima perasaan mereka gitu kan. Nah, terus kemudian mungkin gitu sebaiknya mereka dipisahkan dulu gitu. Kalau mereka ketika bersama itu akhirnya menimbulkan
apa namanya, menimbulkan keributan. Nanti diberi waktu kepada masing-masing. Nanti kalau merasa sudah siap gitu ya, kalau merasa sudah siap untuk main bareng, silakan main bareng lagi. Tapi kalau masih belum siap, main sendiri-sendiri dulu ya, supaya masing-masing senang dengan mainannya dulu. Nah, itu perlu perlu seperti itu, mereka dibuat merasa senang, dibuat merasa memiliki gitu. Itu atau sama kita dicarikan alternatif gitu, mainan yang membuat anteng gitu ya, anteng dengan masing-masingnya, karena dengan mainan itu sebetulnya mereka sedang belajar tentang alam, tentang dirinya kan gitu ya, tentang apa namanya, perasaan mereka, pengalaman mereka gitu. Nah, wayah nawe ya, wayahnya kalau kalau berantem tiap hari artinya pembelajaran mereka intensif gitu tiap hari. kita kita orang tua tuh seneng aja berarti anak-anak kita tuh sehat gitu ya, anak-anak kita tuh ceria gitu. Jadi disikapinya tuh jangan terlalu serius dan kalau bisa jangan sampai marah gitu. Nanti eh, Allah tidak menghukumi mereka, kita sudah mengekspresikan hal yang negatif gitu ya. Padahal mereka masih fitrah nih, fitrahnya itu masih murni gitu. Jadi hal negatif yang kita tampakkan itu, emosi yang tidak pada tempatnya, itu nanti akan diserap oleh mereka gitu. Nanti mereka akan memperlakukan satu sama lain seperti kita memperlakukan mereka. Akhirnya mereka juga interaksi satu sama lain dengan kemarahan gitu, karena kita nyontohin kemarahan. Nah, sebaiknya di masa di fase-fase ini tuh kita berusaha untuk bisa lebih rileks aja gitu. Banyak disenyumin aja gitu ya. Banyak apa namanya ditertawakan aja, perilaku mereka tuh dianggap lucu gitu ya, berantemnya tuh jangan dianggap serius kayak berantem orang dewasa gitu. Dan mereka mah makhluk-makhluk tidak berdosa, sama Allah juga nggak akan dianggap salah gitu ya, walaupun mereka salah. Menurut pandangan kita mereka salah gitu ya. Tapi dalam pandangan Allah mereka tidak salah. Mereka masih belum bisa mengenal salah dan benar kan. Berarti tidak bisa kita salahkan, tidak bisa kita hukumi. Maka diterima saja gitu. Prosesnya mereka itu ditemani saja gitu. Tumbuh kembangnya itu sama kita gitu. Gitu. Jadi kita memang selama interaksi mereka tidak saling membahayakan, maka biarkan mereka berinteraksi dan saling belajar. Tapi kalau sudah membahayakan baru kita protect gitu, baru kita protect karena sudah membahayakan dan mereka belum mengenal bahaya kan, gitu. Jadi selama tidak membahayakan interaksi antar mereka, mau nangis juga mau kejer-kejeran gitu kan nangisnya gitu, nggak apa-apa gitu, itu teh sehat buat jantung, buat anak-anak mah. Siap, ya. Makasih Bun. Memang harus Bisa. sabar dulu ya. Ya Kuncinya di betul. sabar-sabar dan menikmati itu tadi ya. Menikmati, menikmati karena memang fase itu teh tidak lama, repotnya juga cuma sebentar. Nanti kita ada sampai pada di fase di mana anak-anak kita pada nggak ada, rumah kok sepi gitu ya, Iya. kangen banget gitu rame-ramenya mereka teh kangen gitu. Itu akan ada tuh kehilangan seperti itu. Jadi kalau sekarang mah, aduh bahagia aja gitu lihat anak bisa berantem, lihat anak bisa nangis gitu ya. Ada anak yang nggak bisa berekspresi itu secara emosi gitu. Kalau ini mah kan bisa nangis, bisa apa, berarti kan secara emosi sehat anak-anak kita gitu. Karena memang pengayaannya kan di masa fase ini kan pengayaan emosi kan. Jadi nggak Hmm. apa-apa justru mereka berantem tuh mereka saling mengayakan satu sama lain sebenarnya. Gitu. Iya, iya. Berarti sudut Ya. pandangnya, cara pandang melihat melihat anaknya itu mungkin perlu disetting lagi, di reset. Ya, makasih Om. Kami. Ya, terima kasih, Pak Arif. Umi, wah Gimana? enggak, saya boleh sharing. Boleh dong, Bun Kartika ya? Iya, Nah, ya, saya cari dulu. eh, saya jadi ini ya, jadi keinget tadi karena ada pertanyaan tentang kakak adik gitu. Kalau saya sekarang sharing, saya sebagai anak dulu gitu. Saya jarak jarak usia saya sama adik saya tuh 6 tahun. Jadi ketika saya kelas 1 SD, adik saya baru lahir tuh. Dan memang setiap hari tuh pasti, seingat saya ya, pasti saya bikin nangis tuh adik saya gitu. Karena sebel gitu ya. Gara-gara dia tuh saya nggak jadi anak bontot lagi. Nah, iya, iya. Cemburu, cemburu. Iya, mana kembar pulang. Nah, saya tuh ingat ya,
Jadi bapak saya itu menanggapi keusilan saya itu dengan mungkin rileks ya. Dia tuh, bapak saya tuh bilang gini berkali-kali, kamu tuh kalau sehari aja nggak ngeledekin adek, gatel-gatel ya kamu gitu. Jadi, dan apa ya, eh, dendam anak kecil itu antara kakak adik ini tuh memang dipelihara setiap hari gitu. Sampai suatu hari saya tuh SD, saya punya, mungkin saya udah kelas 3 atau kelas 4 ya. Saya punya koleksi stiker-stiker kecil kayak gambar-gambar Looney Tunes ya, Tweety, yang gitu-gitulah lucu-lucu Iya, banget iya, gitu. iya. Di apa pokoknya uang jajan itu disisa-sisain cuman buat beli stiker. Suatu hari sepulang sekolah, ini kocak banget sih. Ya sekarang ketawa kalau dulu marah banget. Suatu hari sepulang sekolah, saya tuh setiap hari tuh suka ngeliatin stiker saya ngitung udah berapa gitu ya. Sampai di rumah, stiker saya semua sudah ditempel sama adik saya. Wah, itu parah banget itu. Jadi semua stiker saya sudah ditempel di jendela, di kursi, di sofa gitu. Saya sampai yang wah teriak tuh saya tuh gitu kan. Dan baru terungkap pun setelah besar, setelah kami dewasa gitu ya, ketika ngobrol, adik saya tuh bilang gini, Kak Tika gitu, tahu nggak Kak apa yang paling memuaskan waktu dulu? Apaan? Waktu aku bisa balas dendam keusilan kakak, aku tempelin semua tuh aku puas banget lihat Kak Tika itu nangis. Dan itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak semacam memori yang menyenangkan bagi Betul, kami saat betul, ini. betul. Padahal dulu Sebel banget itu tuh. bencinya setengah mati gitu ya. Wah, ini emang nih anak. Jadi kata kata adik saya tuh itu adalah pembalasan dendam paling memuaskan gitu. Nah itu. Kemudian ada satu momentum lagi yang saya baru ngehnya setelah saya besar ya, setelah saya SMA gitu. Jadi walaupun saya tuh sama adik kayak anjing dan kucing gitu ya, suatu hari di rumah tuh sepi, cuman ada saya sama adik saya gitu. Terus nggak tahu adik saya lagi ngapain di rumah, saya main ke tetangga gitu kan, saya ceritanya nggak peduli ya sama adik ya, ya udahlah bodo amat tinggal aja di rumah gitu, saya main ke tetangga nggak jauh gitu. Nah tiba-tiba ketika lagi main di tetangga itu, tiba-tiba lampunya mati gitu, tep, gitu. Dan detik itu juga saya langsung inget, ya Allah Deratna gitu ya. Di situ ya setelah besar saya baru dapat kesadaran gitu. Oh ternyata sebel-sebelnya saya sama adik gitu ya. Rasa sayang sebagai kakak secara fitrah itu ada gitu. Itu yang saya rasain banget. Maka kan sekarang ketika saya lihat anak saya ribut gitu ya. Anak saya yang pertama, yang kedua juga qadarullah jaraknya 7 tahun gitu ya. Ya cuman geli aja gitu. Sekarang aja ribut gitu. Ntar juga gedenya kamu akur gitu. Jadi lebih rileks gitu. Mungkin ini efek dari bapak ibu saya yang nanggepin ya, nanggepin perseteruan kami dengan Ya, rileks. betul, betul. Akhirnya hari ini saya juga bisa relatif lebih rileks gitu, Bun. Itu aja sih sharingnya saya sebagai anak ya. Wah, terima kasih Bunda Kartika untuk sharingnya. Menghibur ya Bunda. Iya, Menghibur iya. sekali ya Umi. Jadi, membuktikan bahwa memang benar ya kalau waktu kecil itu berantem tuh ya nggak apa-apa asal nggak membahayakan begitu. Dan itu proses mereka untuk mengkayakan pengalaman emosi mereka begitu ya. Dan ini ada pertanyaan ya Umi dari Bunda Yana di kolom komentar. Umi Hani. Bagaimana menyikapi pandangan bahwa anak yang belum pernah dipaparkan dengan circle pertemanan atau lingkungan negatif atau keras justru tidak punya pengalaman atau jadi tidak tangguh kalau menghadapi lingkungan negatif di kemudian hari. Silahkan Umi ditanggapi dulu. Ya, ya, Bunda Yana, sebenarnya kan interaksi sosial yang ada di keluarga itu kan bisa menjadi sarana buat kita melatih anak punya keterampilan sosial ya, keterampilan sosial. Nah,
masalahnya kan keluarga kita ini keluarga kecil atau keluarga besar. Kalau saya kan keluarga besar ya. Jadi interaksi antar anak saja itu sudah melatih anak untuk bisa punya kemampuan berdiskusi gitu ya, punya kemampuan pertahankan pendapat, punya kemampuan untuk bisa bersaing begitu ya, karena memang di rumahnya tuh saudaranya banyak begitu. Nah, mungkin akan terjadi semacam gegar budaya gitu ya, ketika anak itu tidak kita latihkan di rumah untuk bisa punya kemampuan tangguh ketika bertemu dengan masyarakat mungkin yang lebih kompleks begitu. Karena kan bertemu dengan orang berbeda itu membutuhkan kemampuan adaptasi gitu ya, membutuhkan empati gitu ya, membutuhkan kemudian keterampilan berkomunikasi. Nah, kalau itu tidak dilatihkan di rumah kita, boleh jadi memang ketika dia bertemu dengan orang lain bingung cara menghadapinya atau bahkan menjadi objek bullying gitu dari orang lain. Nah, jadi sebetulnya saya tidak akan mengatakan bahwa semua anak yang tidak pernah keluar rumah itu tidak tangguh, tidak gitu. Tetapi tergantung bagaimana lingkungan yang kita ciptakan di rumah kita, apakah melatihkan keterampilan sosial anak gitu ya, sehingga anak itu punya kepercayaan diri gitu ya, punya keterampilan sosial gitu ya, punya kemampuan adaptasi gitu. Kalau itu sudah dilatihkan di rumah gitu ya, saya yakin dia keluar pun dia siap gitu, dia berinteraksi dengan siapapun, dia tetap menjadi dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita pertimbangkan, bukan soal apakah anak kita itu harus dirumahkan atau disegerakan misalnya berinteraksi sosialnya, tapi apa yang kita ciptakan di rumah kita sendiri sebagai wahana belajarnya gitu kan, supaya semua kemampuan yang dibutuhkan untuk dia punya keterampilan sosial itu terlatih di rumah gitu, agar dia tangguh tadi gitu ya. Karena memang kalau kita perhatikan sekarang di luar itu punya kecenderungan kan mudah mudah menilai orang gitu ya, mudah kemudian mengucapkan kata-kata yang buruk untuk orang lain gitu. Bahkan memang penggunaan kalimat-kalimat buruk tuh menjadi sesuatu yang lumrah gitu dilakukan oleh anak-anak. Nah, kalau tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu, termasuk anak saya itu pernah dibully gara-gara nggak bisa lu gue gitu. Waktu pertama kali sekolah di sekolah yang berbeda dengan sekolah sebelumnya. Jadi dibully itu gara-gara nggak terbiasa dengan lu gue, biasanya aku sama kamu di sekolah yang dulu gitu. Dan itu sempat bikin anak saya nangis ketika pulang sekolah gitu. Nah, cuman pada akhirnya kan saya tanya sama anak saya, gimana? Umi perlu bantu atau Umi perlu bicara sama ibu guru ataupun Umi perlu bicara sama teman-teman kamu? Terus kata anak saya, enggak usah, aku cuma pengen cerita aja. Terus rencana kamu gimana? Ya pokoknya aku mau buktikan bahwa aku nggak seperti yang mereka sangkakan gitu. Jadi malah karena anak saya ini olahraganya karate gitu ya, biasa bertarung gitu. Jadi bullying dari orang itu malah jadi challenge buat dia. Dia pengen buktikan kalau dia tuh tahan gitu dibully kayak begitu. Kalau dia tuh bisa buktikan dia tuh nggak seperti yang orang bilang gitu. Jadi akhirnya kan ketangguhan anak ini kan dimulai juga dari rumah gitu kan, dari latihan-latihan yang kita berikan kepada anak kita. Nah, sehingga dibully pun, nangis pun nggak bikin dia mutung gitu ya, nangis pun nggak bikin dia frustasi, nangis pun cuman jadi luahan rasa doang buat dia gitu. Malah dia jadi pengen menunjukkan kepada orang lain kalau dia tuh tangguh gitu. Nah kan berarti itu hasil rumahan gitu ya, hasil pendidikan rumahan yang notabene sedikit memberikan interaksi dengan orang di luar gitu, tapi ternyata bisa kok gitu walaupun di rumah juga anaknya gitu. Jadi yang penting bagaimana pola pola asuh gitu ya, kemudian interaksi yang kita bangun di rumah. Latihan-latihan kecil di rumah kita itu yang bikin mungkin terasah ketangguhan anak ketika di luar begitu. Mungkin itu ya Bunda Yana ya. Ya, bagaimana Bunda Yana? Mau ditanggapi dulu atau sudah cukup? Cukup Bu Angga, sudah sangat jelas gitu. Ya, Nah, memang alhamdulillah. mungkin sedikit ini memang anak kami itu kan selama ini kalau dibilang sering di rumah banget sih enggak juga gitu. Justru sebenarnya aktif juga berkegiatan di luar dan rutin dengan teman-teman yang banyak, namun mungkin
kecenderungannya teman-teman ini kan karena teman-teman komunitas-komunitas parenting, jadi Homogen ya. ya, jadi baik-baik gitu anaknya ya. Jadi baik-baik anaknya gitu ya. Jadi kekhawatiran itu kalau satu hari ketemunya yang kayak tadi tuh yang tiba-tiba hanya hal-hal misalnya gara-gara ngomongnya juga memang kan terbiasanya menyebut nama, mereka kan nggak biasa yang kau Betul. gitu-gitu, nggak terbiasa. Jadi takutnya ini nanti kaget sama teman-temannya diapain gitu. Itu sih Mi. Tapi sudah cukup jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Tapi saya pernah punya pengalaman dengan anak saya ya. Jadi waktu kuliah di Unpad itu sempat curhat sama saya, merasa saya tidak memberikan kesempatan buat dia untuk bisa mempelajari banyak tentang manusia gitu. Dia kan psikolog ya, psikologi jurusannya. Ternyata di Unpad itu dia ketemu ada yang ateis, ada yang LGBT begitu ya, gitu. Ada yang liberal, itu dia ketemu macam-macam gitu dan dia gegar budaya. Dia nggak siap gitu karena selama ini sama tadi lingkungan yang saya ciptakan untuk anak saya gitu itu lingkungan yang relatif kondusif gitu ya. Sehingga anak saya tidak belum menemukan hal-hal yang ajaib gitu dalam dalam pertemanannya gitu. Makanya pas ketemu yang gitu dia sempat shock juga gitu, sempat bingung juga gimana ya gitu menghadapi orang kayak begitu. Sampai akhirnya ayahnya anak-anak itu bilang, coba temenin dulu gitu untuk sementara walaupun ini udah kuliah gitu ya, temenin dulu gitu supaya dia nyaman dulu, supaya dia bisa siap dulu gitu menghadapi teman-teman yang macam-macam itu. Karena ada temannya juga yang sampai begini, sampai edik gitu ya sama internet itu, nggak mau keluar psikolog gitu ya, satu jurusan. Jadi sampai nggak mau keluar kamar, main online aja terus gitu. Sampai dikasih peringatan sama dosennya segala macam. Itu sampai akhirnya jadi keluar. Cuman gara-gara edik gitu ya sama game online dan sebagainya. Padahal fakultas psikologi gitu. Ternyata ada juga gitu yang harus diterapi begitu. Berarti kan memang ini bukan soal umur gitu ya, gitu. Bukan soal juga kedewasaan gitu, tapi memang kadang-kadang kita dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang di luar jangkauan kita gitu dan memang akhirnya perlu adaptasi yang lebih lebih membuat anak kita siap gitu. Itu saya sendiri alami gitu dengan anak nomor 2 saya tuh ketika kuliah di Unpad, bahkan udah kuliah aja masih begitu gitu ya. Jadi apalagi anak-anak kita yang masih bertumbuh gitu ya, masih mungkin untuk latihan ketangguhan itu terus dibuka gitu ya, dibuka kesempatannya untuk bergaul dengan berbagai orang gitu, untuk bisa lebih kuat lagi, lebih tahan lagi, lebih siap lagi gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Umi. Mangga, mangga. Dari Pak Abdurrahman, sebagai seorang laki-laki, kita bisa tega dengan anak laki-laki. Sebaliknya, kalau ke anak perempuan seringkali banyak nggak teganya. Lentur, namun akhirnya malah tidak teratur. Nah, sejauh mana ya kira-kira batasan kita dalam hal kurikulum tega ini kepada anak perempuan? Berarti usia anaknya Pak Abdurrahman SD ya? Yang SD. perempuan ini Ya, SD. ada yang SD, ada yang SMP. Kalau yang ini, yang SD itu usia kelas 5 dan kelas 2. Kelas 2 SD dan kelas 5 SD. Ya, Nah, berarti ada dua pendekatan nih ya, gitu. Karena antara yang kelas 2 SD dengan kelas 5 SD agak berbeda. Karena boleh jadi yang kelas 2 SD ini tingkat toleransinya masih bisa lebih lebar gitu. Dibandingkan dengan anak yang kelas 5 SD yang harus dipersiapkan memasuki usia balik. Kan itu kan kelas 5 SD itu peralihan ya, menuju kepada usia balik kalau memang belum balik. Sehingga memang ketegaan itu perlu lebih diperkuat, mengingat sebentar lagi dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Kalau anak yang kelas 5 SD. Jadi perlu didewasakan, perlu diberikan pengertian, perlu ditegakan gitu. Walaupun belum bisa dihukumi misalnya begitu ya, tapi kalau diberikan konsekuensi sih perlu gitu.
apa namanya, supaya dia merasakan akibat dari sebuah perbuatan ketika dia lakukan. Jadi kadang-kadang membuat anak salah itu penting juga gitu. Penting membuat anak salah bukan berarti membiarkan gitu ya, tetapi memberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan agar dia bisa memperbaiki gitu. Nah, kadang-kadang tega membiarkan anak salah juga itu kan kalau bapak-bapak mungkin nggak tega gitu ya, pengen cepat-cepat melindungi gitu ya, pengennya cepat-cepat menjaga gitu, apalagi anak perempuan gitu. Nah, patokannya itu sebenarnya syariat saja. Sepanjang yang dilakukannya itu tidak membahayakan syariat, di tujuan makosid syariah saja, tidak membahayakan jiwa, tidak membahayakan apa namanya, kehormatan dirinya gitu kan, tidak membahayakan hartanya gitu ya, tidak membahayakan agamanya gitu. Maka ya apa namanya, berikan ruang untuk anak itu belajar dari kesalahan. Itu tegaknya tuh ya, berikan ruang untuk anak belajar dari kesalahan agar dia bisa menerima konsekuensi dan bisa belajar dan bertumbuh gitu ya untuk lebih baik dengan kesalahan itu. Itu yang kelas 5 SD. Tapi kalau yang kelas 2 SD karena baru dalam proses bertumbuhnya kemampuan berpikir gitu. Nah, kadang-kadang kita apa namanya, masih memaklumi gitu kalau atau apa namanya, antara proteksi dengan covering gitu ya. Kan kalau di sebelum 7 tahun itu kan kita kepada anak itu proteksi gitu ya, perlindungan gitu. Tapi kalau sekarang itu covering kan, apa namanya, menjaga seperti pagar gitu, menjaga dari luar saja, melihat bagaimana anak kita bermain itu masih di batas kanan atau batas kiri gitu, melihat apakah anak-anak kita itu kemudian misalnya mengucapkan, kan banyak hal dari anak kita, ucapannya, tindakannya gitu kan, atau diamnya gitu. Nah, kita perlu memberi kesempatan anak itu untuk mengekspresikan itu semua, mempelajari itu semua gitu. Cuman kalau untuk anak kelas 2 SD memang apa namanya ya, tidak bisa kita perlakukan sama dengan anak yang kelas 5 SD. Mengingat memang di usianya yang mungkin baru 8 tahun gitu ya, baru 8 tahun, kesalahan itu tidak bisa disebut sebagai sebuah kesalahan. Kesalahan itu walaupun kesalahan itu tidak bisa dihukumi. Kesalahan itu hanya bisa menjadi pengingat gitu buat dia gitu. Tidak boleh mendapatkan konsekuensi gitu kan. Karena konsekuensi itu baru bisa diberikan setelah 10 tahun ke atas gitu. Jadi tegaknya kita itu apa namanya, dalam kesalahan anak itu bukan ya membiarkan belajar gitu ya, dan mengingatkan aja gitu, cuman mengingatkan aja. Tapi kalau yang 5 SD kan sudah bisa diberikan konsekuensi gitu. Ya perbedaannya mungkin di situ ya, mengingat bahwa kalau hadisnya itu baru dari 10 tahun kita boleh menghukumi anak ketika anak itu tidak mau diperintahkan sholat gitu. Standarnya umur 10 tahun, berarti yang 5 SD itu sudah bisa kita buat kesepakatan kalau dia melakukan kita berikan support gitu ya, tapi kalau tidak melakukan gitu, maka kita harus tega memberikan konsekuensi kepada anak tersebut. Bagaimana Pak Abdurrahman? Nggih, terima kasih Bun atas tanggapannya. Ini juga kemarin sebenarnya pembicaraan eh, saya sama teman satu kamar ketika kita mengikuti kegiatan bersama Ustadz Aat di Bandung. Waktu Oh, itu ada apa namanya, workshop jati diri keluarga Bun. oh iya iya Nah, iya. jadi kan itu angkatan pertama kemarin tuh. Jadi saya Mm-mm. kemarin satu malam itu satu kamar dengan Kang Rahmat dari Sukabumi. Mm. Kebetulan entah kenapa topiknya sama nih. Kalau beliau punya anak perempuan, saya juga punya anak perempuan. Kita laki-laki sering nggak tega sama anak perempuan. Kalau ibu-ibunya tega, tapi kalau bapak-bapaknya pengennya mau melindungi biar cepat selesai. Ya udah nggak apa-apa lah dimaafin gitu akhirnya. Gitu sih berarti. Iya, Makasih banyak atas pencerahannya. sama ini Pak Abdurrahman, ini anak yang kelas 5 SD ya. Itu di fase ini kalau bisa
Pak Abdurrahman memperbanyak interaksi ya. Maksudnya sering bareng gitu. Karena ini Ya, kan sudah mulai fase dia punya ketertarikan nanti sama lawan jenis ya. Gitu. oke. Hormon-hormonnya sudah mulai berubah gitu. Nah, ketika di saat anak ini sudah mulai ketertarikan dengan lawan jenis kalau dekat sama ayahnya, itu dia akan menjadikan ayahnya sebagai cinta pertamanya gitu. Jadi tidak lagi punya dorongan untuk melirik laki-laki lain dan kecenderungan kepada laki-laki itu jadi tercurahkan kepada ayahnya. Maka memang ketegaan itu jangan kemudian menjadikan berjarak gitu antara ayah dengan anak perempuannya. Justru ketegaan itu membuat ayah mengambil momen ketika anak itu salah gitu ya. Saat itulah mungkin pembelajaran apa yang bisa membuat menjadikan hubungan ayah sama anak itu lebih dekat dengan pembicaraan antar hati gitu. Jadi kegagalan itu mendekatkan gitu. Kegagalan atau kesalahan itu membuat jadi punya kesempatan untuk bisa dialog antar hati antara ayah sama anak agar anak itu merasa diterima, agar anak itu merasa dicintai. Anak perempuan itu butuh itu soalnya merasa dicintai, merasa diterima, merasa diperhatikan. Sehingga kalau itu didapatkan sebagai hak dari anak gitu ya dan kewajiban ayah gitu. Mudah-mudahan itu membuat anak itu nyaman dengan dirinya dan tidak lagi merasa perlu untuk meminta perhatian dari laki-laki lain selain ayahnya. Ini masa kritis nih ayah nih, ayah Abdurrahman ya. Siap, siap. Terima kasih, Bun. Sami-sami. Hmm. Wah, kalau untuk anak laki-laki gimana, Bun? Wah, ini jadi ikutan juga. Karena sama ini anaknya usia kelas 5 juga sama. Tapi anaknya laki-laki. Nah, bedanya kalau anak laki-laki kan biasanya baliknya itu SMP. Oh iya, lebih lama ya, Bu ya. Ya, lebih lama kalau anak laki-laki. Walaupun harusnya antara laki-laki dan perempuan itu sama harusnya kan, gitu. Tapi realitas hari ini gitu ya, anak-anak laki-laki itu cenderungnya baliknya itu ihtilamnya tuh di SMP gitu. Apa namanya? Anak perempuan itu di SD. Jadi masih ada waktu lah, masih ada waktu. Nah, mumpung masih ada waktu gitu, maka leadership anak laki-laki itu harus diperkuat gitu, diberikan banyak latihan tanggung jawab, latihan kemandirian gitu kan, banyak apa namanya diberikan amanah dan sebagainya gitu supaya pada saatnya tiba dia betul-betul sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Dan apa namanya dekatkan dia kepada Allah tentunya gitu ya. Karena dia yang akan membawa nanti keluarga itu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi penting bagi anak laki-laki itu untuk lebih dekat kepada Quran gitu ya, lebih paham gitu, lebih bisa menerjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan yang nyata karena keteladanan itu pada beliau gitu, pada anak laki-laki. Qawamahnya itu di anak laki-laki. Maka itu yang perlu juga kita latihkan kepada anak laki-laki gitu. Begitu. Ya, terima kasih Umi. Wah, ini sekarang Sama. sudah jam 9. Mungkin ada closing statement Umi. Ya, menanggapi berbagai pertanyaan, sebenarnya kembali kepada bahwa kehidupan berkeluarga ini sesungguhnya nilai-nilai kehidupan yang bisa kita dapatkan itu bagian dari ayat-ayat Allah yang hidup ya, yang dihantarkan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah ingin kita bertumbuh, karena Allah ingin kita lebih baik dari waktu ke waktu, dan karena Allah ingin kita menyempurnakan keimanan kita. Secara manusianya kita tidak sempurna, tetapi ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita, permasalahan demi permasalahan yang Allah hadirkan bersama kita gitu ya dalam kehidupan kita, menghajatkan pertumbuhan, menghajatkan kerendahan hati untuk kita mau belajar dan mau memperbaiki diri gitu. Nah, itulah sebetulnya hakikat keberadaan keluarga sebagai penggenap dari kehidupan kita dan merasakan surga sebelum surga gitu ya. Jadi kalau kita sudah mampu ciptakan surga kecil di rumah kita bersama suami dan anak kita, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah mengundangnya, terundangnya surga hakiki yang nikmatnya sempurna kelak untuk keluarga kita di sana gitu, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, Al-Quran yang sekian ribu ayat itu, Al-Quran yang sekian ribu ayat itu kalau diperas-peras itu kan jadi surat Al-Fatihah. Dan kalau diperas-peras lagi
itu jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan kalimat ini sebetulnya filosofi berkeluarga itu bisa kita gunakan. Jadi bagaimana keluarga itu beribadah kepada Allah, dan ketika kita menemukan permasalahan minta tolongnya sama Allah gitu. Jadi beribadah kepada Allah, minta tolongnya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau udah kita mentok gitu ya, nggak tahu. Kenapa? Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian sama kita di luar kemampuan kita. Dan Allah pasti berikan kepada kita kapasitas yang mumpuni untuk kita menjadi istri, menjadi suami, menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Pasti Allah berikan kompetensi itu kepada kita. Maka minta petunjuk sama Allah. Minta tolong sama Allah agar kita dimampukan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga kita, agar kita dimampukan menciptakan surga di rumah kita gitu ya, dan agar dimampukan kita menjadi keluarga yang sehidup dan yang sesurga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu ya Bun Angga dari saya. Terima kasih Umi. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa berfoto dulu Ayah Bunda. Silahkan yang masih bisa on cam dulu. Ya, terima kasih. Kak Isma, apa kabar Kak Isma? Loh, Kak Ismat dari tadi dipanggil nggak nyaut-nyaut. Iya, panggil ya. Iya, Panggil dari ya Kak ya. tadi. Saya minta tolong tadi Kak Ismat, tolong saya. Tolong apa sih? Yang kedengeran. Ya udahlah. Masa sih? Ada lagi? Ya. Saya lagi bikin laporan soalnya. Pantesan. Sedang sibuk. Sibuk gara-gara lolos TOF soalnya. Nggak lulus kan nggak ngerjain juga kalau Kak Isma. Iya Bun, nggak apa-apa Bun Anita. Sudah semua? Oke. Kita berfoto, saya hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Ayah Bunda. Alhamdulillah. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Open Mind malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Umi Hani atas ilmu, inspirasi, dan penguatannya. Semoga bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam membersamai anak-anak di rumah menjadi lebih bijak dan penuh cinta begitu ya Umi ya. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma. Selamat beristirahat Ayah Bunda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih, Terima kasih Miani. Bu Angga. Terima kasih Ayah Bunda Umi Hani. Saya izin end